habis pelajaran apa sebelum kesini? Fisika, Bu. Bagaimana dengan pelajarannya tadi? Menyenangkan, Bu. Baiklah, nampaknya kamu ada perlu ya dengan ibu. Saya ingin konseling, Bu. Oke, ibu sangat senang sekali dengan kehadiranmu ke sini. Apakah kamu sudah pernah mengikuti konseling sebelumnya? Belum pernah, Bu. Baru sekarang ini saya mengikuti. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya akan menerangkan sedikit tentang pengertian konseling. Konseling merupakan bantuan profesional yang diberikan konselor kepada konseli, yaitu kamu, agar konseli mampu memecahkan masalah atau problem yang sedang dihadapi konseli itu. Konseling dilandasi oleh beberapa asas, ada asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keahlian, asas kegiatan, asas kemandirian, dan masih banyak asas-asas yang lainnya. Asas kerahasiaan menjamin semua data-data atau informasi yang terkait dengan masalah kamu. Bagaimana, kamu sudah paham? Iya, Bu, saya paham dan mengerti tentang konseling. Oke, pertemuan ini dibatasi oleh waktu tertentu. Kita akan melakukan pertemuan dengan menggunakan waktu kurang lebih 30 menit. Dengan adanya waktu yang singkat ini, maka kita sebaiknya benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Jika pada pertemuan pertama ini masalahmu belum terselesaikan, maka kita adakan perjanjian untuk mengadakan pertemuan berikutnya. Setuju, Bu. Oke, baiklah. Coba kamu ceritakan kepada ibu apa yang menjadi ganjalan di hati kamu saat ini. Begini, Bu, saya merasa deg-degan, takut kalau lihat ada orang marah-marah. Maksud kamu? Jadi begini, Bu, misalnya di kelas ada teman saya dimarahin oleh guru. Saya merasa deg-degan gitu dan ketakutan. Baiklah, coba kamu ceritakan kepada ibu bagaimana itu bisa terjadi dan sejak kapan itu terjadi. Begini, Bu, dulu saya baik-baik saja, tapi sejak tante saya sukses dan kaya, ia menjadi sombong dan berkuasa di keluarga kami. Ia mempunyai anak tunggal dan sangat dimanja. Dan siapa saja yang membuat anaknya menangis pasti dimarahin habis-habisan. Dan saya selalu kena sasarannya, Bu, karena saya yang paling tua. Pernah suatu ketika kami bermain, tiba-tiba sepupu saya bertengkar dengan saudara yang lain. Dan saya dimarahin habis-habisan. Ini terjadi sering sekali, Bu. Jadi sejak itu saya kalau ada orang marah-marah pasti merasa gemetaran dan ketakutan. Iya, ibu memahami perasaan kamu. Nampaknya kamu sangat terganggu sekali ya dengan keadaan ini. Banget, Bu. Baiklah kalau begitu. Jadi kamu sekarang sedang mengalami trauma akibat tante kamu yang sering memarahimu. Bagaimana menurut kamu? Ya begitulah, Bu. Oh ya, kamu sudah menyadari dan merasakan bahwa kamu saat ini mengalami masalah trauma dan cemas. Iya, Bu, saya ingin sekali menyelesaikan masalah ini. Bagus, ini sebuah kemajuan yang sangat saya inginkan. Oleh karena itu, saat ini sangat tepat bila kita mendiskusikan tujuan yang ingin kita capai dalam konseling ini. Iya, Bu, saya setuju. Baik, tujuan konseling ini adalah untuk meningkatkan kemampuan kamu dalam mereduksi atau menurunkan intensitas ketegangan yang kamu rasakan. Maksud ibu adalah hasil konseling ini berupa bantuan agar kamu mampu menurunkan ketegangan akibat cemas yang kamu rasakan. Begitu ya, Bu. Lalu saya harus bagaimana, Bu? Jadi gini, ibu ingin memilih beberapa teknik atau cara yang harus kamu pelajari bersama ibu. Kita akan menggunakan teknik desensitisasi sistematik, yaitu teknik di mana kamu harus membayangkan keadaan kondisi yang membuat kamu cemas.
mulai dari yang kamu anggap terendah, sedang, sampai keadaan yang paling tinggi intensitasnya. Jadi, kamu juga harus menyadari bahwa tidak ada kehidupan tanpa masalah, sehingga manusia harus berikhtiar untuk mencari solusinya. Baik Bu, saya setuju dan tertarik untuk mempelajari teknik yang Ibu sampaikan tersebut. Baik, sekarang mari kita mulai. Pejamkan mata kamu dan tetap melakukan relaksasi. Sekarang, saya akan menyebutkan keadaan atau situasi yang teringan, sedang, hingga yang terberat. Jika kamu membayangkannya dan kamu merasa tidak sanggup atau tidak kuat, angkat tangan kamu. Mengerti? Mengerti Bu? Oke, tetap rileks. Bayangkan kamu sedang bermain dengan saudara atau sepupu kamu di ruang keluarga, dan tante kamu ada di ruangan tersebut. Kemudian, sepupu kamu atau anaknya tante kamu bertengkar dengan saudara yang lain dan menangis. Lalu, tante kamu menghampiri kalian. Sekarang, tante kamu mulai berbicara dengan suara yang keras dan bayangkan raut wajahnya. Saya ngeri membayangkan Bu. Oke, sekarang buka mata kamu. Rileks, tarik nafas dari hidung perlahan dan keluarkan dari mulut. Lakukan secara berulang-ulang hingga kamu benar-benar rileks dan tenang. Apa yang kamu rasakan? Saya ngeri Bu, awalnya biasa saja, tapi ketika saya mulai membayangkan tante saya berbicara dan membayangkan wajahnya, saya ngeri Bu. Oke, kita sudah pada tahap sedang dan kamu sudah merasa tidak sanggup. Kita harus melakukan ini lagi ketika kamu sudah siap dan melewati tahap akhir, yaitu tahap yang terberat. Bagaimana? Baik Bu. Oke, kita akan mempraktekannya lagi. Bagaimana keadaanmu sekarang? Saya sedikit lebih baik Bu, karena sudah menceritakan apa yang saya rasakan. Oke, sekarang kita mulai lagi ya. Sekarang rileks dan ambil nafas dalam-dalam, lalu pejamkan mata kamu. Sekarang, bayangkan seseorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara yang pelan karena anak tersebut tidak mau belajar. Kemudian, sekarang bayangkan seseorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara yang keras. Dan sekarang, kamu berada dalam sebuah ruangan. Di sana ada semua anggota keluarga termasuk tante kamu. Kamu sedang bermain dengan saudara-saudara kamu. Tiba-tiba saudara kamu bertengkar dan anaknya tante kamu menangis. Kemudian kamu yang disalahkan. Lalu tante kamu marah sekali kepada kamu. Saya tidak sanggup Bu. Oke, sekarang buka mata kamu. Rileks dan tarik nafas dalam-dalam, lalu keluarkan perlahan melalui mulut. Oke, bagaimana perasaan kamu? Deg-degan Bu, tapi sudah lebih baik. Oke, rileks saja. Ini butuh proses. Tapi tidak seperti kemarin Bu, saya sekarang tidak begitu ketakutan. Bagus sekali. Ini adalah suatu kemajuan. Bagaimana kita lanjutkan? Saya siap Bu. Oke, sekarang kamu bayangkan wajah seseorang yang sedang marah sekali, bahkan akan memukul kamu. Bayangkan raut wajahnya, tatap matanya, dan suaranya yang sangat keras. Oke, buka mata kamu, rileks, dan tenangkan dirimu. Ngeri Bu. Kamu sudah berusaha
berusaha, tinggal satu langkah lagi. Semua butuh perjuangan dan kamu sudah melakukannya. Ini suatu kemajuan yang sangat bagus. Baik, Bu. Mari kita lanjutkan lagi. Saya sudah siap. Baik, mari kita mulai lagi. Bayangkan wajah seseorang yang sedang marah sekali sama kamu. Bayangkan dia akan memukul kamu. Bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya, dan suaranya yang sangat keras. Sekarang, buka mata kamu, rileks, tarik nafas dalam-dalam, lalu keluarkan dari mulut perlahan. Saya sudah lebih baik, Bu. Bagus, kamu berhasil melewatinya. Selamat. Terima kasih, Bu. Saya senang sekali. Sama-sama, jadi kamu harus tetap semangat dan jangan cemas atau takut lagi kalau melihat seseorang yang dimarahi atau jika tante kamu marah sama kamu. Iya, Bu. Bagaimana? Apakah masih ada yang ingin kamu sampaikan sama ibu? Sepertinya tidak ada, Bu. Oke, pertemuan kali ini kita akhiri sekian. Baik, Bu. Saya permisi dulu. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Jika ada yang ingin dibicarakan lagi, tidak usah sungkan untuk menemui ibu. Baik, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.